kuat sini. Yang di Sungai Begawanto ini. Kamu wujudnya siluman apa? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sekarang kula sampun kali Pak Ustadz Parker. Ustadz Parker nggih? Nggih, insyaallah. Pak Aryono. Nggih. Iki ingkang ngupload YouTube tentang mistis-mistis teng Purworejo niki. Nek teng YouTube saya terkenal iku kados DJ Sejati, kados Ustadz Firmansyah, Pangeran Jakarta Kid niki salah setunggalipun saking Purworejo. Jarang sangat loh niki saking Purworejo. Ya, alhamdulillah. Pripun kabar Pak? Alhamdulillah saya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah, barakallah. Niki kula badhe tanglet-tanglet. Nggih, monggo. Nek misalipun Bapak niku damel konten-konten kaya niki sampun dangu dereng. Kalau saya tuh mungkin ya kira-kira 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu. Biasanya kemana atau ke tempat apa aja nih Pak kalau konten kayak gini Pak? Kalau saya biasanya cari tempat-tempat yang angker ya, yang angker terus mistisnya kuat. Nah, syukur itu tempatnya terkenal kan, jadi penonton tuh sudah tahu. Terus kalau saya kan saya sendiri nggak terlalu memikirkan itu nanti videonya akan viral atau enggak atau gimana tuh, kalau saya enggak. Yang penting saya buat, dan kalau saya tuh ada satu nilai ibadah. Nah, nilai ibadahnya apa ya kan? Saya mengislamkan jin, siluman, iblis ya kan. Dakwah istilahnya. Ya ada dakwah itu kan termasuk sunnah Nabi. Dakwahnya nggak cuma kepada manusia tapi kan ada jin-jin iblis. Ada makhluk lain juga. Ya, karena mereka juga punya hak untuk masuk Islam, menjalankan syariat Islam. Sama-sama makhluk Allah. Ya, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Biasanya sosok seperti apa yang sering Pak Kiai temui saat mediasi seperti itu Pak? Di dunia gaib itu kan ada macam-macam ya. Iya. Tapi secara garis besar itu di dunia gaib itu kan ada golongan jin, ada golongan siluman. Ini beda, jin sama siluman berbeda. Beda ya? Ada lagi golongan iblis ya. Ada lagi golongan malaikat. Ini kan yang gaib lah maksudnya, yang tidak terlihat mata zahir. Iya. Terus ada lagi golongan roh kan. Iya. Jadi secara garis besar di dunia gaib itu ada 5 golongan. Makanya saya kalau mengislamkan mereka itu ya saya tanya ini golongan apa, karena nanti cara penanganannya juga berbeda. Oh iya. Antara jin sama siluman sama iblis berbeda. Ya kadang mohon maaf kan ada sebagian yang begitu itu dimasukkan ke mediator kan langsung ditanya siapa ini. Ya golongan jin, siluman, iblis kan ngaku apa aja ya bisa. Bisa. Nah kalau kita tertipu, resikonya apa ya? Roh kita diambil sama mereka. Rohnya kita diambil. Seperti itu. Udah kemana aja nih Pak kalau di Purworejo yang seperti ini? Purworejo baru mana ya? Baru Gua Sepelawan kemarin, terus kali Begawanto, ke Menjangan, sama kemarin di Kutoarjo di Gunung Tugel itu. Sama belum nih baru nyari-nyari yang kira-kira cocok. Yang kira-kira auranya. Yang angker lah. Kalau menurut Bapak di Purworejo itu yang kira-kira auranya mistisnya paling kuat itu di mana? Sebenarnya sama saja sih. Contohnya Mas Fuad. Nah, Mas Fuad ini contohnya takut sama pocong lah. Contoh saja ya, lewat jalan yang gelap ya kan. Wah ini nanti kalau ada pocong gimana? Nah mereka itu membaca ketakutan Mas Fuad ini dari uap yang Mas Fuad pikirkan. Mas Fuad ini pikirkan apa itu mereka mencium uapnya. Contohnya ya saya bikin kopi, contoh paling gampang ibaratnya. Wah ini kita bikin kopi maunya kan seperti itu. Nah
Nah, kembali ke yang pocong tadi itu, jadi nggak bisa jin satu itu menjadi pocong. Jadi jin ini jutaan, mereka berkolaborasi membentuk satu perwujudan. Terserah kemauan mereka kan, contohnya sampean takut pocong ya mereka membentuk. Oh iya Pak, kalau saya lihat di channel Bapak itu videonya dari golongan mereka itu nggak ada yang sampai nyerang gitu, itu gimana Pak, kok bisa kayak gitu? Nah, itu kan mas tergantung mediatornya. Oh. Yang jadi mediator itu apa yang di dalam tuh mengikuti karakter mediatornya. Karakternya Ya mediator. kalau orang karakter mediatornya seperti itu ya dia sekedar seperti itu. Tapi kalau karakter mediatornya tuh pokoknya kasar ya kan, dia bisa lari-lari ya kan, nyerang ya bisa. Bukan Itu dari itunya. bukan. Iya, itu tergantung karakter mediatornya. Walaupun si makhluk halusnya itu golongan yang jahat gitu. Iya. Oh. Iya, karena mediatornya ini apa kadang kalau yang sudah pengalaman bisa meredam. Jadi kalau mediator apa mediumisasi di saya itu apa tidak 100%. Maksudnya kita ini masih sadar. Mengendalikan. Kita di dalam tuh tahu semuanya yang terjadi itu. Bukan kalau yang mungkin di channel yang lain mungkin ada yang itu sudah 100%. Maksudnya apa, dia sudah bukan anu lagi tapi kesurupan. Nah, kesurupan tuh kalau posisi roh kita di dalam sini tuh, ini rohnya kita di sini. Ini ditindih sama mereka. Pokoknya jin ya, ini tindih sama jin. Ya, oke Lur, ini sedikit lah tentang tanya-tanya saya kepada channel Ustadz Barker. Semoga apa yang diberitahukan oleh beliau bisa menambah wawasan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe Ustadz Barker. Monggo silakan di like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti hasilnya dari channel YouTube Ustadz Barker ini insya Allah nanti disalurkan untuk menyantuni anak yatim piatu insya Allah, bukan untuk kepentingan saya pribadi seperti itu. Ya, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ustadz Barker. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.